Debat ketiga diwarnai tensi tinggi antar capres, terutama soal pertahanan dan keamanan. Presiden Joko Widodo pun mengkritisi format debat yang ia sebut tidak mengedukasi karena lebih banyak saling serang pribadi dibandingkan kebijakan dan visi misi. Panasnya adu gagasan capres bahkan hingga terjadi di luar ring debat. Kami hadirkan dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Sebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Jadi tidak hanya omon. Jalan menuju kursi RI 1 semakin panas. Dalam debat ketiga Pilpres, Anies, Prabowo, Ganjar saling serang. Tensi paling tinggi terjadi saat para kandidat bicara soal pertahanan dan keamanan. Presiden Jokowi pun angkat bicara dan meminta para capres tak saling serang soal pribadi dalam debat, tapi fokus pada substansi. Kami hadirkan perdebatan panas di debat ketiga capres dalam ulasan Istana bersama saya Friska Clarissa. Tensi narasi antar capres tinggi di debat ketiga. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan Indonesia harus berperan aktif di forum internasional. Tak cukup hanya hadir dan menjadi penonton. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto membalas Anies hanya sekadar bicara atau omon-omon. Seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo, apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon. Kerjanya omon saja, nggak bisa. Kinerja Kementerian Pertahanan juga jadi sasaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar memberikan nilai 5 terhadap kinerja Menhan Prabowo, sementara Anies bilang skornya 11 dari 100. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Nah itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima Mas kasih. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Panasnya debat antar capres masih terasa hingga luar forum. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bilang tidak peduli dengan nilai yang diberikan Anies dan menekankan yang menilai kinerjanya bukan Anies melainkan rakyat. Ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Apalagi dari ente. Kalau dari ente mah, sorry ya. Saya lebih takut dengan rakyat Indonesia. Saling serang dalam debat juga terjadi antara Ganjar dan Prabowo soal adu data terkait peringkat kekuatan pertahanan Indonesia yang disebut Ganjar menurun saat dipimpin Prabowo sebagai Menhan. Kualitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusi? Waktu habis. Ya. Jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin
tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Kalau pesawat, flying hours. Ya. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Presiden Joko Widodo berkomentar soal debat. Jokowi menilai debat ketiga tidak mengedukasi masyarakat karena hanya didominasi saling serang personal antar calon presiden. Jokowi pun meminta format debat Pilpres perlu diubah. Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu. Anies Baswedan mengaku terkejut Presiden Joko Widodo mengomentari debat ketiga Pilpres. Anies pun menganggap aneh pendapat soal serangan personal dan meminta semua pihak melihat ulang debat yang ia sebut fokus terhadap kebijakan. Aneh kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali nggak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan, bisa direview ulang kok apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Pihak kantor staf Presiden mengkritisi pernyataan Anies yang dianggap sebagai framing atas ucapan Presiden Jokowi. Katanya kaget dengan pernyataan Pak Jokowi dan mengatakan bahwa semestinya Presiden memegang pernyataan Pak Presiden netral. Memangnya ada indikasi tidak netral dengan berkomentar seperti ini, Mas Joko? Oke, ya itulah Mbak yang menjadi kebingungan kami, justru malah menjadi pertanyaan kami terhadap framing yang diberikan oleh Mas Anies Baswedan gitu terhadap pernyataan Bapak Presiden. Karena sejatinya pernyataan Bapak Presiden itu kan bukan hanya untuk salah satu pasangan peserta debat begitu, tapi untuk ketiga-tiganya dan untuk 3 debat lainnya begitu, termasuk cawapres dan segala macam. Kuncinya adalah sebenarnya yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah kita perlu sekali lagi Mbak menempatkan dan membuat debat untuk kepemimpinan nasional ini agar masyarakat itu betul-betul bisa melihat melalui debat-debat ini visi-visi kebangsaan yang mana, kemudian program-program kerakyatan yang mana yang memang betul-betul sesuai dengan masyarakat. Meskipun ada usulan evaluasi dari Presiden, KPU menegaskan tak akan ubah format debat. Artinya, mekanisme debat 21 Januari mendatang yang diikuti para calon wakil presiden akan sama. Tema yang diangkat antara lain energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Debat panas antar kandidat selalu ditunggu. Namun para calon pemilih selalu menanti sampainya visi dan substansi, tak hanya adu kuat untuk memenangkan pertarungan debat. Friska Clarissa, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.